Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Khanafitina azzakumullah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang terbaik di antara kalian ialah seseorang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kita sebagai muslim, sebagai insan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai insan yang mengerti tanggung jawab dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, tentu dia mendambakan dan mengharapkan dirinya sebagai muslim yang terbaik. Bukan semata-mata masuk Islam, bukan semata-mata menjadi muslim, tetapi mendambakan predikat muslim yang terbaik. Dan memang itu yang diharapkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam pada kaum muslimin seluruhnya. Diminta untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah, banyak sekali dalam Islam ini amalan-amalan, ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan predikat khairul muslimin, muslim yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Salah satunya, dan itu merupakan amal yang sangat agung, yang sangat mulia, tidak ada yang lebih agung daripadanya, ialah yang disebutkan di dalam hadis yang saya bacakan di atas. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mempelajari bimbingan-bimbingan Al-Quran, difahami dengan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, dijabarkan dengan penjelasan para ulama salafun as-salih, mempelajarinya, mengamalkannya, lalu mengajarkannya. Ini yang terbaik. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, seseorang yang memiliki dua sifat ini, belajar
agama, belajar Quran dan Sunnah, dan yang mengajarkannya, ialah seseorang yang selamat dari ancaman kerugian dunia dan akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh umat manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Al-insan di sini meliputi semua insan, baik yang muslim apalagi yang kafir, baik yang saleh apalagi yang taleh. Al di sini ialah al lil jins listighraqil afrad, mencakup semua yang namanya insan. Allah memberitakan dalam ayat ini semua manusia sungguh-sungguh dan sungguh dalam kerugian. Rugi dunia, rugi akhirat. Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Katanya para ulama, iman yang didasari dengan dasar ilmu yang bermanfaat. Yang beramal saleh, yang saling bertausiah dengan kebenaran, berdakwah kepada Allah, dan saling tausiah dengan kesabaran. Syahid yang kita inginkan ialah ilmu yang mendasari iman dan mendakwahkan ilmu tadi bil haq. Orang yang memiliki dua sifat ini, khanafitina azakumullah, termasuk golongan orang-orang yang terbebas terselamatkan dari sikap yang merugi tadi. Menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Disebutkan dalam riwayat yang lain, orang-orang yang memiliki dua sifat tadi, belajar, mengajar, itu juga selamat dari ancaman laknat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah au aliman au muta'allima." Kata Rasulullah SAW, dunia itu terlaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Semuanya, dunia dan seisinya terlaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang menyertainya dari amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang alim yang punya ilmu yang mengajarkan ilmunya, atau muta'allima atau orang yang mempelajari ilmu agama Allah. Yang dikecualikan zikrullah wa mawalah, alim atau muta'allim. Di situ ada mafhum yang sangat mengerikan. Kalau ada seseorang yang tidak termasuk dalam kategori 4 poin tadi, maka dia masuk dalam kerangka mal'un, yang dilaknat. Dia sedang tidak berzikir kepada Allah, dia sedang tidak mentaati Allah, dia bukan seorang yang alim yang mengajarkan ilmunya, tidak pula mempelajari ilmu agama. Selain 4 ini, masuk dalam kerangka ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dilaknat dunia itu, juga dilaknat yang ada di dalamnya. Allahul musta'an. Menunjukkan fadilahnya orang yang mempelajari ilmu agama Allah dan mengajarkannya. Ini pun juga merupakan jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Ditempuh pula oleh atba'uhum, para pengikut mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Allah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh. Ad'u ila Allahi ala basirah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu.
Ada dakwah, menyampaikan ilmu, ada basirah, ilmu yang melandasi dakwah tadi. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Dimaknakan aku dan orang-orang yang ikut dengan aku berdakwah di atas basirah. Juga dimaknakan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku di atas ilmu. Ahlul basirah, orang yang punya ilmu. Dua-duanya makna yang sahih. Ada basirah, ada ilmu yang dipelajari, ada dakwah ila basiratin, ada dakwah ila Allah ala basiratin, ada dakwah kepada Allah di atas ilmu tadi. Belajar ilmu agama diajarkan kepada yang lain. Itu merupakan jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, jalan yang ditempuh oleh atba'uhu, para pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan belajar, mengajar itu merupakan jalan hidupnya orang-orang besar, orang-orang mulia dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para atba'uhum, pengikut para anbiya wal mursalin. Maka ketika ada seseorang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sebagai muta'allim, sebagai seorang talibul ilm yang terus berupaya mempelajari, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka absyir bihadihil fadail, bergembiralah dengan keutamaan-keutamaan tadi. Begitu pula ketika seseorang yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah sebagai seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmunya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan bimbingan agama Allah yang mulia ini, absyir, bergembiralah dia dengan keutamaan-keutamaan tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini termasuk di dalam kerangka orang-orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijelaskan tadi. Amin ya rabbal alamin. Imma muta'alim wa imma alimun yu'allimu ilmah. Mungkin sebagai orang yang belajar ilmu agama, mungkin pula sebagai orang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Naam, nyemangati antum ben orang ngantuk. Menunggu agak lama itu bukan perkara yang sia-sia. Niate ikhlas. Gitu ya. Insyaallah mendapatkan pahala talabul ilm, pahala mempelajari ilmu agama Allah. Insyaallah sebagian terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Insyaallah terselamatkan dari ancaman laknat. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aw 'aliman wa muta'allima. Dan termasuk rombongan orang-orang yang bergabung dengan orang-orang besar, orang-orang mulia dari kalangan para anbiya wal mursalin dan para pengikutnya. Yang penting ikhlas niatnya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Naam. Hanabitina azakumullah. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, juga fadilah keutamaan besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ialah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kaum mukminin. Allah beri kesempatan kepada mereka untuk meraih pahala yang sangat banyak, yang sangat besar pada kesempatan-kesempatan tertentu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menjanjikan keutamaan yang sangat besar, fadilah yang sangat agung bagi orang-orang yang meningkatkan iman dan takwanya pada kesempatan-kesempatan tadi. Barakallahu fikum. Kesempatan itu bisa jadi sebuah saat, sebuah waktu, di mana Allah mengabulkan doa hamba yang dipanjatkan ketika itu. Bisa jadi suatu hari, bisa jadi berulang setiap pekan, bisa jadi sebuah bulan, atau bulan yang berturut-turut, yang di dalamnya terdapat sekian banyak segudang pahala, keutamaan bagi orang-orang yang meningkatkan iman dan takwa padanya.
Itu merupakan fadilah dari Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Amal sedikit tapi pahalanya besar. Di antara contoh waktu ialah sepertiga malam terakhir. Setiap malam, setiap hari. Rasulullah SAW memberitakan dalam hadis yang mutawatir. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir, fayaqulu hal min mustaghfirin faghfir lah, hal min da'in fastajib lah, wa hal min sa'irin fa'utiyah." Kata Rasulullah SAW, Rabbuna, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah mengatakan, apakah ada orang yang memohon ampun? Aku ampuni dia. Apakah ada orang yang berdoa? Aku kabulkan doanya. Apakah ada orang yang meminta, yang memohon? Aku akan beri permintaan dia. Wa dzalika kulla lailatin, kata Rasul. Itu tiap malam. Itu kesempatan emas. Seorang hamba bertakarrub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tunduk, pasrah, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakarrub kepadanya, beribadah kepada Allah dengan qiyamul lail ketika itu. Kemudian diteruskan dengan doa, memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon apa yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Meminta ampun, beristighfar kepada Allah atas semua dosa yang dia kerjakan selama ini, yang dia tahu, yang dia nggak tahu, yang dia sadari ataukah tidak, yang kecil, yang besar, seluruhnya. Memohon ampun kepada Allah ketika itu. Kesempatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kalau seandainya doa yang kamu panjatkan pada malam itu makbul, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapatkan dan meraih keutamaan besar, keuntungan yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar yang kamu minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kamu memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, misalkan, makbul, Masya Allah, tidak ada satu kebaikan pun di dunia ini melainkan Allah berikan kepadamu. Tidak ada satu kebaikan pun di akhirat nanti melainkan Allah akan berikan kepada kamu, dan kamu dijamin selamat dari api neraka. Sesuai dengan yang kamu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dzalika kulla lailatin. Contoh yang lain seperti satu saat pada hari Jumat. Pendapat yang rajih itu pada menjelang maghrib, di penghujung waktu asar menjelang maghrib, suatu saat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hamba-hambanya ketika itu. Tiap Jumat. Barakallahu fikum. Kesempatan. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya akan adanya suatu hari seharian di mana Allah lipat gandakan pahala padanya bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh ketika itu. Seperti hari Jumat. Itu merupakan hari-hari besar, hari besarnya kaum muslimin setiap pekan. Pahala amal soleh dilipat gandakan pada hari Jumat. Di antara amal yang dicontohkan Rasulullah SAW pada hari Jumat ialah kasratus salawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang salawat kepada aku satu kali, maka aku akan salawat, maka Allah akan salawat kepada dia 10 kali. Jumat. Contoh yang lain, hari Arafah. Dianjurkan puasa Arafah padanya.
Barakallahu fikum. Contoh yang lain seperti hari Senin dianjurkan puasa padanya, amal soleh diangkat ke langit. Hari Kamis dianjurkan puasa padanya, amal soleh diangkat pada hari itu. Yaum Asyura tanggal 9, 10 Muharram dianjurkan puasa ketika itu, menghapuskan dosa sebelumnya. Luar biasa. Ada kalanya pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya beberapa hari untuk meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah, meraih pahala besar dikarenakan fadilah waktu ketika itu. Seperti contohnya ya, seperti ngantuk kafir paning. Seperti 10 hari pertama Dzulhijjah yang disebut dengan Ayyamul Ashr. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada Ayyamul Ashr ini, 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Ada yang bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak pula bisa disaingi oleh amalan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula bisa disaingi oleh amal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma la yarji' bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad dengan semua hartanya, dengan nyawanya, tidak ada yang balik sedikit pun. Hanya itu yang bisa menandinginya. Riwayat ini dipahami oleh para ulama. Amal apapun yang kamu lakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi amal yang sangat besar pahalanya. Walaupun amal itu pada dasarnya amal yang mafdhul. Mafdhul itu amal yang sedikit pahalanya. Tapi ketika kamu kerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amal yang afdal. Lalu bagaimana kiranya dengan amal yang asalnya itu sudah afdal, sudah besar pahalanya, kamu kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka lebih afdal lagi, berlipat-lipat ganda keutamaannya. Berapa besarnya? Besarnya itu tidak bisa ditandingi oleh amalan jihad. Kita semuanya tahu ya khonafidina azakumullah, yang namanya jihad fisabilillah itu dikatakan sebagai dzarwatu sanamil Islam, puncak amal Islam, amal yang sangat utama dalam Islam. Orang yang mati dalam jihad dengan ikhlas namanya mati syahid. Apa pahalanya? Surga. Surga. Jihad yang sebesar itu keutamaannya tidak bisa menandingi keutamaan amalan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Luar biasa. Itu kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya supaya hamba-hamba tadi memiliki semangat, termotivasi, meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala yang sangat besar dengan amal yang sekecil apapun. Dikarenakan syarafuz zaman, fadilahnya waktu yang Allah sebutkan, yang disebutkan Rasul padanya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Ya Allah ya kan, contoh yang lain. Contoh yang lain. Contoh yang lain ialah layali al-ashr fi Ramadan. Al-ashr awakhir min layali Ramadan. 10 hari terakhir malam-malam Ramadan. Malam 10 hari terakhir Ramadan. Tiap malam, 10 hari berturut-turut tiap malam. Namanya Ashrul Awakhir. Dikatakan oleh para ulama, afdalul ayyam, ayyamul ashr. Sebaik-baik hari-hari itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa afdalul layali, layali al-ashrul awakhir di Ramadan.
Malam-malam yang terbaik adalah malam 10 hari terakhir Ramadan. Ada apa di 10 hari terakhir Ramadan ya ikhwan? Ada apa di situ? Ada apa di situ? Ada malam Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Sudah di situ ada malam Qadar. Sudah masuk dalam malam-malam yang paling afdal, berbarengan dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang sangat suci, yang sangat mulia. Wah, dilipat gandakan berkali-kali amal yang dikerjakan ketika itu. Ketemu dengan sekian banyak hari-hari yang utama. Luar biasa. Itu kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk menjadi hamba Allah yang beriman, meningkatkan iman dan takwa, meraih pahala besar pada hari-hari yang mulia. Ada saat, ada hari, ada pekanan, ada berhari-hari. Juga termasuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, kesempatan 1 bulan. 1 bulan. Hari-hari yang sangat mulia. Contohnya nah, di antara contohnya adalah Syahrul Sya'ban. Puasa hari bulan Sya'ban. Antum di hari apa sekarang? Enggak tahu hari. Kok di hari apa? Salah ngomong ya, Pak. Di kepala saya itu bulan apa? Mulutnya keluar hari apa? Itu tandanya apa ya, Pak? Tandanya sudah blank orangnya, Pak. Barakallahu fikum. Baik, antum di bulan apa sekarang ini? Di bulan Sya'ban. Kok di hari? Di bulan apa sekarang ini? Di bulan Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Kebanyakan kaum muslimin tidak ngerti Sya'ban. Oh, apa Sya'ban, Ustaz? Yang paling bagus itu Rajab. Rajab itu termasuk bulan haram. Lebih bagus lagi Ramadan. Sepakat bulan suci Ramadan. Sya'ban kecepit, Ustaz. Nah gitu ya. Antara Rajab dan Ramadan kecepit Sya'ban. Orang banyak melalaikannya. Tapi Rasulullah SAW justru menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai hari-hari di mana beliau memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Hampir seluruh Sya'ban beliau puasa. Hampir seluruh Sya'ban. Tapi tidak semua Sya'ban. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasul alaihi salatu wassalam puasa hampir 1 bulan melainkan di bulan Sya'ban. Itu puasa sunnah, namanya puasa sunnah Sya'ban. Disebut dengan puasa sunnah Sya'ban. Mau tiap hari berturut-turut, silahkan. Mau Daud, silahkan. Senin Kemis, silahkan. 3 hari, silahkan. Selang-seling 2 hari puasa, sehari enggak, silahkan. Mau puasa terus, kecuali 1-2 hari juga silahkan. Karena lafadznya aktsarahu, mayoritas bulan tadi. Memperbanyak puasa. Itu namanya puasa Sya'ban. Rasul sengaja memperbanyak puasa Sya'ban dikarenakan umat manusia pada umumnya lalai dengan lalai dengan bulan ini. Hari lagi. Lalai dengan bulan ini. Maka bulan antum sekarang ini adalah bulan-bulan utama untuk menjalankan puasa sunnah. Berapa pahala puasa sunnah itu? Berapa pahala puasa itu? Loh, kira. Berapa ya, kan? Berapa sih? Kok diam aja? Disebutkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu 'amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal Bani Adam untuknya. Kecuali puasa, itu untuk saya, kata Allah.
Dan aku yang akan membalas, memberikan ganjaran dengan amal puasa itu. Kalimat fa'innahu li wa ana ajzi bih itu menunjukkan adanya sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang khusus, yang Allah rahasiakan. Berapa pahalanya? Tak terkira, tak terhitung besarnya dan jumlahnya. Hanya Allah yang tahu, karena Allah semata yang murni membalasnya. Masya Allah, itu Sya'ban. Contoh yang lain. Keutamaan 1 bulan penuh. Contoh yang lain. Yang sudah blank saya, Pak Antum ini. Contoh yang lain. Bulan apa, Ikhwan? Bulan suci Ramadan. Masya Allah. Nah, sebelumnya yang disebut bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Juga bulan Ramadan, bulan yang disepakati akan keutamaan dan fadilahnya. Jadi kalau mau kita gabung, berarti berturut-turut. Dari mulai Rajab punya keutamaan tersendiri sebagai bulan haram. Sya'ban dimuliakan Rasul dengan siam. Lanjut Ramadan, bulan suci yang mulia, yang penuh dengan pahala dan keutamaan yang disepakati oleh semua kaum muslimin. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan berturut-turut dengan keutamaannya masing-masing. Apa keutamaannya bulan Rajab? Keutamaan bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram itu secara umum adalah bulan yang sangat mulia. Semua amal ibadah dilipat gandakan pada bulan-bulan haram. Dikarenakan syarafuz zaman, keutamaan waktunya. Barakallahu fikum. Kaidah asal dalam Islam, al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Bisa berlipat ganda karena waktu yang mulia seperti bulan haram. Bisa berlipat ganda karena tempatnya yang mulia seperti tanah suci Makkah dan Madinah. Barakallahu fikum. Atau karena orangnya yang mulia sebagai tokoh panutan. Beramal suatu kebaikan diikuti oleh semua para pengikutnya, semua mad'unya, dapat pahala dia dan pahala mad'unya tadi masing-masing. Mulia. Berapa lipat gandanya? Wallahu a'lam bissawab. Ila 700 dhaifin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, kata Allah. Sampai lipat ganda yang sangat banyak. Itu keutamaan bulan haram. Rajab di dalamnya, Sya'ban mulia. Ramadan luar biasa. Semua orang tahu bagaimana fadilahnya Ramadan. Dikatakan sebagai syahrul mubarak, penuh dengan barokah. Dikatakan sebagai syahrul maghfirah, penuh dengan maghfirah. Dikatakan sebagai syahrul rahmah, penuh dengan rahmat. Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya padanya. Sekian banyak amal-amal kebajikan dibimbingkan oleh Rasulullah SAW padanya, luar biasa. Nah, kalau Syawal, Syawal apa ya, Pak? Ada keutamanya? Ini Syawal. Kalau Syawal, apa keutamaan Syawal? Syawal itu juga ternyata ada fadilahnya. Syawal itu termasuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Namanya miqat zamani untuk haji. Syawal, Dzulqa'dah. Ada yang mengatakan 10 Dzulhijjah, ada yang mengatakan Dzulhijjah secara penuh. Di bulan Syawal pula Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk puasa 6 hari Syawal. Barakallahu fikum. Barang siapa man shoma Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Syawal berarti ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal.
4 hari berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan haram yang berturut-turut. Salas mutawaliyat kata Rasul. Bulan haram yang berturut-turut 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Termasuk bulan-bulan haram yang mana amal ibadah dilipat gandakan di dalam. Ditambah lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, termasuk Asyhurul Hajj, hari-hari haji. Untuk Dzulhijjah ada 10 hari pertama Dzulhijjah, keutamaan khusus. Di situ ada 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah, ada keutamaan puasa Arafah khusus. Di situ pula ada yang namanya Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik Dzulhijjah, luar biasa. Muharram termasuk bulan haram yang sangat mulia. Di situ ada Asyura dan Tasu'a, 9 dan 10 Muharram yang dianjurkan puasa di dalamnya. Masya Allah, berturut-turut itu dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan berturut-turut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah. Beramal soleh, dilipat gandakan amal tadi kalau dia ikhlas dalam mengerjakannya dan mutaba'at Rasul, mengikuti sunnah Rasul dalam melakukannya. 7 bulan ya ikhwan. Saya kurang tak? 7 bulan dengan keutamaannya masing-masing. Luar biasa. Antum sekarang di bulan apa ya ikhwan? Antum sekarang di bulan apa ya ikhwan? Sya'ban. Ada yang lewat? Sudah lewat 1 bulan Rajab. Allahul musta'an. Mungkin kemarin lupa enggak introspeksi diri. Maka sekarang harus introspeksi diri dan siap-siap untuk menyangsingkan lengan baju, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, iman dan amal soleh kepada Allah di bulan-bulan yang berikutnya. Kita masuk di Sya'ban. Sebentar lagi insyaallah ta'ala berjumpa dengan Ramadan. Bulan yang sangat dinanti oleh kaum muslimin, bulan maghfirah. Maka dari urutan bulan tadi ikhwan, Ramadan sebagai inti bulan yang dinanti oleh kaum muslimin, itu ada 2 bulan untuk startnya. Memulai ancang-ancang menyisingkan lengan baju sebelum ketemu Ramadan 2 bulan sebelumnya, Rajab, Sya'ban. Begitu masuk Ramadan itu dipol gasnya itu. Sekuat tenaga dia curahkan semua kemampuannya, kemampuan fisiknya, kemampuan hartanya, kemampuan amalnya, kemampuan yang apa yang dia punya. Selama Ramadan penuh. Lebih ditingkatkan lagi pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Nafas sebentar Idul Fitri. Kenceng lagi Syawal. Bulan puasa 6 hari Syawal. Persiapan haji yang mau haji. Kenceng lagi. Dzulqa'dah lebih kenceng lagi. Dzulhijjah. Tambah lagi Muharram. Nafas. Ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. 5 bulan. Jangan dikira nggak ada keutamaannya. Senin keutamaan, Kamis keutamaan, Jumat keutamaan. Waktu di akhir hari Jumat di akhir sebelum maghrib, waktu yang afdal. Sepertiga malam terakhir tiap malam. Tetapi ada kesempatan selama 7 bulan berturut-turut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang terbaik. Di antara amal yang terbaik adalah belajar agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Maka berbahagialah bagi insan-insan beriman yang Allah beri kesempatan kepada mereka berada di sebuah tempat yang di situ dia bisa fokus mempelajari ilmu agama Allah
dia bisa fokus untuk beramal saleh, dia bisa fokus untuk menyampaikan ilmu yang dia punya kepada yang lain. Luar biasa. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan semacam ini, ditambah lagi dengan meningkatkan amal saleh yang sebanyak-banyaknya di bulan-bulan yang sangat mulia ini. Dan lebih tingkatkan lagi ketika sudah memasuki yang namanya Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari menjelaskan tentang Rasulullah alaihi salatu wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang paling banyak dermanya, yang paling banyak kebajikannya itu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dan paling derma lagi, paling banyak lagi kebajikannya ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dibikin start ya dari mulai pasca Ramadan itu sudah bikin start mulai itu. Oh, amal baik itu sampai ketemu Rajab lebih dikencengkan lagi bautnya itu. Rajab, Sya'ban, ketemu Ramadan. Wah, itu ditumpah ruahkan semua kemampuan yang ada untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau demikian prinsip kita dalam beribadah kepada Allah. Terus demikian setiap tahunnya ada kesempatan emas lebih ditingkatkan lagi. Pas Ramadan puncak segala sesuatunya, insyaallah taala Allah taala akan berikan taufiknya, memberikan dayahnya pada kita semua, dan insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keistiqomahan, mendapatkan husnul khitam insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini walaupun sedikit bisa menambah semangat kita untuk menjadi insan yang lebih baik, menambah iman, menambah takwa, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan berbagai macam planning ibadah, planning amal dengan harta, amal dengan fisik, semuanya yang diajarkan, disyariatkan dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.